Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bonrojo. Kali ini nggak ada Mas Gusur, nggak ada Bagas, cuma ada saya ditemani oleh seonggok lumut tembok sahabat saya. Jalu. Kali ini kita kedatangan sebuah band hardcore dengan riff-riff metaliknya dari kota Solo, dengan wajah-wajah lama juga di kota Solo. Abang-abangan iki. Abang-abangan. Raine sangar-sangar. Tapi cute. Tapi cute. Yang lain tentu bukan adalah Blake. Woo. Awek iki. Ini kebak karo men jahat iki. Ramen jahat. Ramen jahat kebak ini iki. Kali ini kita kedatangan rombongan ya. Semua personil Blake masuk di video kali ini. Tidak ada perwakilan. Tapi sebelum itu boleh diperkenalkan dulu siapa aja yang hadir dari kawan-kawan Blake. Mungkin dari sana dulu. Dari sana dulu. Itu Mas. Itu pada posisi apa itu? Mas itu? Bas Mas. Bas. Kalau sini sih. Ayo Mas. Sini sih. Ngopo to do sini do. Kita ora do. Di sampingnya Wah, ini Mas Franco, sang vokalis. Tarik. Saya Krisna. Ya, dari Mas Bagus Krisna, gitaris ya. Terus ada PI drum. Ada PI drum dan satu lagi ada Saya Oscar gitar. ya ada Mas Oscar di gitar. Iki rada bingung ya, masalahnya biasanya nongkrong ngomong kene ranggena iki tok main serius iki. Serius, dadi kabeh serius. Ora apa-apa, pisan serius. Ini burimu lho, serius banget. Oh. Oh, iya rupane tegang kan. Santai tuh. Iki ngobrol gini, ngobrol. Santai dulu. Gimana kabarnya, Blik? Baik ya? Alhamdulillah baik. Anggo ngene karo ngene. Kamu kan. Salah satu band hardcore metalik ya dari kota Solo yang baru saja merilis sebuah maxi single. Maxi single berisi 2 lagu dengan judul maxi single-nya apa? Judulnya Apa tak? Judul maxi single. Oh, Beneath the Surface. Beneath the Surface. Berisi 2 lagu, satu lagu berjudul Lagu pertama Last Remain. Apa Last Remaining Pride. Perasaan ini lali. Last Remaining Pride sama The Torch. Oh Ya. ya. Ini rilisan setelah kemarin mengeluarkan single dan sebelumnya ada EP ya. EP Purification, lalu ada single Remains of Despair. Oh, apa? apal kowe. Aku ora apal aku. Aku ra sinau kok. Kak gua ono kaset asli nih. Terus aku karo Adin ya ngene iki ya lan-latan. Ngene iki ora di briefing, teko langsung teko ngono iki. Iya, saka apa jenenge? Saka sing gawe Blitz inisiasi sapa? Oh, sejarah Blitz. Sejarah Blitz sik wae. Blitz ini terbentuk tahun berapa, Mas? Nah, itu tahunnya saya juga lupa. Mungkin sekitar COVID, 2017 atau 18. 2017-18 langsung pertama kali mengeluarkan single yang masuk dalam EP ya kalau nggak salah. Earth Eater. Langsung EP. Langsung EP. Ya, Earth Eater itu cuma buat pancingan aja sih. Oh, langsung. Daripada nunggu lama dikeluarkan Earth Eater dulu. Oh, langsung mengeluarkan EP Purification. Iya. Berisi salah berapa? 6 lagu. 6 lagu. Oh. 6 ya? 6 ya. 6 lagu. Berapa, Mas? Ngitung iki lho. 6. Lagunya apa wae, Mas? Lagunya apa ya, Mas? Void ya. Dark Side of History. Fortune End. Dark Side, Keeper of Soul, Eater, karo Senseless. Asik. basis. Apa? Tapi bagus ya. Maksudnya Blake hadir dengan musik hardcore dengan nuansa metal.
Walaupun sebelumnya mungkin udah ada, tapi ini lebih modern. Di era yang lebih modern, bukan produksi yang lebih di modern. gelombang 2000 medio 2000-an ya 2015 17 lah. Sing anune 17 iki lagi si Blitz sing maksudnya ngusung kuwi meneh. Mengusungkan di era modern. Sebelumnya kan jauh. Langsung dikembalikan lagi. Kembalikan lagi dengan nuansa musik hardcore metalik. Keren. Bisa membaca pasar Bapak Franco ini. Tapi langsung boom. Sekarang eranya masuki metalik hardcore kembali. Angkat stang gitar. Early metal hardcore. Yoi. Ngeri. Metal hardcore. 8.000 ya. Ya, 8.000. bisa jadi. Bisa. Oke. Maxi single rilis baru aja via Hit and Burn Record kalau nggak salah ya. Iya, Ya, dan Hit and pun Burn sama kalau di platform digital dibantu sama Winsom juga. Dibantu sama Winsom. Rilis di Bandcamp aja. Enggak, di digital platform semua. Jadi Semua kayak udah ya masuk, Spotify dan lain-lain. Oh, sudah masuk ya? Ya, tapi itu yang ngurusin Winsom. Oh, yang Kalau Bandcamp tetap Hit and Burn. Hit and Burn. Oke. 2 lagu dari maxi single yang dirilis digital platform bisa didengarkan. Yang saya penasaran nih adalah muatan dari maxi single ini apakah ada kesinambungan dari rilisan sebelumnya, Mas? Dalam segi apa dulu? Dalam segi cerita, makna, lirik Lirik. atau apapun. Ya tetap masih ada sih, ada kesinambungan, tetap benang merahnya masih, tapi tetap apa ya? Kalau lirik itu konteksnya tetap apa ya? Apa yang saya baca, apa yang lihat pada saat itu yang jadi tetap konteksnya aktual lah, bisa dikatakanlah gitu. Aktual di masa dan waktu saya ya, saya pribadi ya sebagai yang nulis lirik. Nek kowe kesetuaan lu. Kesetuaan lu. Kayaknya tidak relate. Enggak aku ora relate. Ora relate. Ora relate kayaknya iki. Oke. Lagu yang pertama apa tadi? Tanggal apa itu? Last Remaining. Nah, Ya. itu bercerita tentang apa, Mas? Kalau Last Remaining Pride itu sebenarnya apa ya? Cerita bagaimana seseorang masih apa ya? Dalam bahasanya itu kayak iki lho aku duwe sisa-sisa kebanggaan sebagai orang yang dalam masanya tetap, kan setiap orang berubah ya. Katakanlah kalau apa ya, kalau dikatakan tobat ya tobat gitu ya, hijrah ya hijrah yang lebih ke baik, tapi dia itu masih menjaga tidak perlu dikasihani orang, tidak ya apa ya itu apa ya kanune ya penake apa ngono iki ngomongnya. Mondo. Intinya itulah. Mondo. Yes. Mondo. Terus sebenarnya kalau lirik-liriknya itu sama temanya sebenarnya 2 lagu itu berasal dari bacaan, dari komik itu juga ada. Kalau liriknya sendiri, judulnya sendiri itu saya ambil di capture manga Crows. Ya itu ceritanya itu kan yang terakhir itu si Bandu itu ya, Bandu sing geng motor itu. Nah itu kan dia ditinggalkan teman-temannya kan, kembali ke susuran. Tapi di sana sudah tidak ada pengikutnya lagi, ibaratnya gitu. Nah tapi dia masih membuktikan kalau ini loh, aku masih dengan kebanggaan sebagai seorang pria lah gitu. Intinya awalnya dari situ. Tapi dikembangkan tetap dengan sudut pandang saya pribadi. Realita. Ya. Kembangke ben realistis anjir. Yang relate balik. Tapi siapa sangka ya, maksudnya lagu itu muncul dari manga. Maksudnya terinspirasi dari bacaan gitu, dan bacaannya komik lagi. Literasinya apa? Aku mau nyambung tok ngono wae. Kreatifnya bagus. Wibu Mas. Waduh Mas, aku ya wibu asine ya. Sing ora berjalu tok. Aku ora. Aku Power Ranger. Power Ranger itu termasuk apa kuwi? Ranger pink bisa. Pink apa kuning? Ijo. Apa ijo? Ijo jarang metu. Tokatsu. Jarang metu. Ultraman. Iki metune nek terdesak kuwi Power Ranger ijo. Googlingan. Tenaran. Ijo karo silver. Tenaran wis aku iki. Iya toh? Bener.
Putih merah, putih kuwi. Putih. Silver, Mas. Silver. Putih kan karena silver ya. Bang WMS. Cak pernah kaget. Mlaku set mandek dus. Ngerti-ngerti. Heeh ngene. Enak tenan iki golek dus aku. Ya balik meneh. Lah enggak papan luncur ora ki mau. Oke, itu lagu yang pertama. Untuk lagu yang kedua, Mas. Judulnya Lagu kedua The Torch. The Torch. Itu bercerita tentang akhir zaman lah. Akhir zaman. Ya intinya bagaimana penggambaran kematian di saat kiamat lah gitulah. Ya itu. Oh. Terus ngono tok wae, Mas. Ya kan dikembangkan lah dengan bahasa-bahasa yang itu. Oke. Bagus ya. Dua lagu yang dikemas dalam maxi single berjudul Beneath the Surface. Kalau kenapa milih judul maxi singlenya Beneath the Surface? Nah iki sing denger iki. Ya dah. Enek. Kenapa Mas Krisna? Ayo Mas Krisna. Monggo. Sebenarnya itu pilihan yang kita pilih berbarengan sebenarnya, Mas Krisna. Berbarengan. Jadi itu kita ada beberapa kayak Spiderman. Kayak Spiderman tunjuk-tunjukan gitu loh. Tolong ini kita. Ada beberapa pilihan dan akhirnya Beneath the Surface jadi pilihan yang dipakai untuk maxi single ini. Gitu sih. Kalau untuk paling cocok sama lirik-liriknya dan juga dari segi riff mungkin ya kan metal banget lah. Kata-kata pilihan tiga suku kata. Suku kata. Suku kata kan yang mudah diingat ya Mas, biar mudah diingat. Tapi keren, maksudnya kata Beneath the Surface. Keren. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah proses kreatifnya dari maxi single ini. Jadi proses kreatif mungkin dari awal penemuan riff dulu, apa mendengarkan referensi dulu atau membuat lirik dulu dari kawan-kawan Plik itu seperti apa di maxi single ini? Atau mungkin sama seperti EP sebelumnya ataupun single sebelumnya? Kalau dari segi kreatif di pembuatan lagu, memang biasanya di Plik sering sharing terkait referensi, ya, ataupun kalau lagi longgar gitar-gitaran dikirim ke grup, pakai mulut kirim ke grup. Oh iki bodoh kabeh. Aku ndek nada iki. Sing ngene iki lho. Ya beberapa. Dikayak ngene iki lho. Beberapa gitu. Kalau dari segi kreatif untuk riff musik kebanyakan saling sharing di grup. Apa yang bagus ya Mas ya? Apa yang bagus, apa yang cocok. Ya, kebetulan juga sukanya senada juga dari sama. Mas Oscar sampai senada. Grup masih se inilah. Masih satu pemikiran. Kalau dari kreatif lagu sih mungkin itu. Seperti itu. Sama ya Mas ya. Berarti muncul musik dulu baru akhirnya dipikir konsep untuk pembuatan lirik. Seperti itu. Kalau sebenarnya kalau saya nyetok lirik. Ya, saya biasanya udah ada lirik, nanti tinggal disesuaiin yang ngepas gitu. Sama nuansa Okay. musiknya. Jadi kalau musik kayak gini, kalau liriknya agak gelap, masa liriknya suka-suka kan. Sumringah kan nggak masuk. Jadi disesuaikan. Oke. Terus sama proses kreatif tadi juga nambahin. Kalau dari sama yang EP sama yang terakhir ini prosesnya agak berbeda. Kalau EP lebih banyak jamming di studio. Langsung di studio. Kalau mulai dari single, kalau single yang sebelumnya Remnant itu kan itu sebenarnya buat COVID kan ya. Buatnya saat-saat COVID kan. Itu udah jalan sendiri-sendiri kan. Oh, jadi ya, jamming virtual lah. Terus dengan itu dibuat itu. Liriknya juga sebenarnya itu kalau diomongin sudah nggak aktual itu kan sebenarnya buat COVID kan liriknya. Itu terus kalau yang sekarang lebih banyak juga itu sekarang udah
alat juga udah mumpuni semua lah katakanlah gitu loh ya, upgrade. Mulai dari sama sekarang teknologi juga sangat bantu sih ya, kayak sharing-sharing. Dulu kan saya yang nggak punya HP lah biasanya gitu kan, terus yang sulit kalau mereka berdua bisa kontak-kontakan terus. Itu kalau jadinya sekarang itu proses kreatifnya ya lebih sendiri-sendiri, setoran lah kalau katakanlah kasarannya. Punya part Oscar, Krisna, Edo enggak deh. Berapa lama itu Mas menjadi proses kreatif jadi dus langsung maxi single? Berapa lama ya? Lumayan ya. Arimna ini berapa? 2000. Sebenarnya cepat, cuman memang malesnya lama. Nah, berarti musuh ben-benan kuwi, males, kemalasan. Sebenarnya kan urung ya proses. Bukan, sebenarnya enggak males sih Mas. Ini kan sibuk semua kan. Bene banyak nih. Bene banyak. Kali ini wajah-wajah lama bene kan, banyak. Ini banyak. Kita juga enggak mau ngerusui. Ya ngerusui lah ya. Yang kalau ini jalan kayak misalnya Gercin jalan lah. Gercin jalan bisa sampai 3 bulan enggak berhenti kan kalau main gitu. Otomatis kan enggak jalan. Iya, sangar, Bro. Sangar. Takoni. Terus kayak sak Solo sapa sing enggak, emang kalau itu kan kayak yang kemarin single Gercin itu kan ya jalan hampir 7 bulan kan. Iya, itu lama itu. Padahal single tok Mas lah ngono kuwi. Oh, tapi yo apik ngono piye. Terus itu kan otomatis kan yang ini agak ditinggalkan ya. Itu berarti kalau saya sama Oscar jalan yang kerja Krisna. Terus Krisna itu first thread kemarin. Misal ya kita yang nunggu terus sama si PI sama Edo, Sade. Terus itu otomatis kita ngerem dulu. Terus PI sama Viveris juga. Udah jalan otomatis kita yang santai-santai. Tetap jalan sih. Semua longgar kita Franco Wadul. Iya, betul. Karo Wadul ki santai Mas sebenarnya ya. Manut Wildan kan. Bose. Ngantut bose. Samso base kae manut tok isine. Nah, iya. Nggih. Kae gawe ben ora diapa-apake. Heeh, kae gawe ben rek ya kuwi lewat cangkem tok. Takok. Kok juga iki ya udah gudug-gudug apa iki? Sing mumet rame. Tapi bagus ya, maksudnya dari proses kreatif pada akhirnya direkam. Ya, 2 maxi single ini kalau boleh tahu direkam di mana? Winsom. Ya, direkam di Winsom. Guide-nya sebenarnya udah jadi di rumah. Tapi otomatis kan di-take ulang kan di Winsom. Studio. Ya di Winsom semua. Proses cepet lah kemarin cuma 2 shift ya berarti ya. 2 shift langsung jadi. 2 shift jadi. Ya, kita soalnya jalan belakang kan. Oh iya. punya rahasia Wildan otomatis. Wildan. Digarap cepet. Di mixing mastering oleh Mas Wildan juga ya. Ya, karena memang salah satu studio yang cocok untuk musik-musik cutting edge dan underground. Ya, Winsom ya, bisa dibilang kita cuma begitu. butuh 3 hari udah mixing master jadi. Sade beberapa bulan. Soalnya dia nggak tahu pintu belakang. Mas, seleksi vokalis kuwi lho. Seleksi vokalis. Ora apa-apa. Undangan dhewe Mas iki. Bar iki kan ngono to. Bar iki kan rilis kan. Rilis, heeh. Aku wis ngobrol ki Mas. Sade kon rilis. Tapi karo jaluk ono ngono. Klarifikasi. Tapi nyat bongkok kae. Amri soalnya emang bengok-bengok tok. Lah iso nyanyi to. Tadi karo belak rambut ngene iki. Nek pintere ngene tok mong. Kok nyanyi coba ra iso. Mas, Amri. Oke, 2 shift produksi, maksudnya dengan produksi yang cukup matang dan hasil yang mengesankan menurut saya ya. Ada progres dari EP, single, lalu ke maxi single ini secara produksi dan secara materi. Lebih pendewasaan musiknya lebih oke, lebih keren. Tapi tetap kalau saya ditanyain yang berkesan EP cukup berkesan karena mengembalikan nuansa musik hardcore dengan riff metal kembali dengan era yang lebih modern gitu. Sing lawas kan mesti ngerti dia rekamane ngono kae. Masih lebih berkesan. Ya, Blake. Oke. Selain itu yang saya notice di maxi single ini
adalah pemilihan visual. Maksudnya selain musik yang menurut saya pendewasaan adalah visual. Saya melihat dari ke belakang, beberapa tahun ke belakang, Blake tuh mengusung visual yang cukup unik. Itu temanya lebih angelic, fallen angel, maksudnya mitologi di kepercayaan tertentu menjadi visual, dan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk dijual gitu. Apa yang dijual seorang musik selain musik itu visual. Dan yang hadir di maxi single ini adalah sebuah artwork dari salah satu artis visual Kota Solo, Mas Nanang kalau salah ya. Bisa ceritain Mas, kenapa visual memilih dari awal Blake memilih untuk mengonsepnya menjadi angelic, fallen angel itu sampai sekarang, terus akhirnya cocok untuk di maxi single ini bersama Mas Nanang? Sebenarnya kalau ditanya kenapa band-band yang setipe lah katakanlah metallic hardcore, metalcore 90-an, 2000-an awal gitu. Itu kenapa pakai Fallen Angel lah dan lain-lain. Itu saya juga nggak bisa jawab ya. Soalnya saya juga soalnya ada juga kemarin pas saya kan sempat rilis Hans Dupont Salvation kan. Kaosnya, merchandise-nya itu diberi kesempatan, itu band favorit saya juga. Jogja ya. Diberi kesempatan, saya juga minta sesuai sama lirik lagunya kan As the Sky Fall kan. Saya bikin ada penggambaran malaikat jatuh pada saat langit runtuh lah gitu lah. Saya juga pesen sama Mas Nanang. Segini Mas gambarannya. Itu saya rilis, ada yang komen gitu juga. Kenapa band-band metallic hardcore, metalcore tahun segituan, kenapa tipikalnya pakai artwork yang gini? Saya juga nggak bisa jawab sebenarnya. Tapi kalau saya referensinya tetap band-band yang saya dengarkan, yang saya lihat itu emang lebih cenderung kayak gitu. Misalnya misal band Skinhead bikin merchandise pasti boot orang gundul sama orang tanpa rambut gundul ya skinhead lah ya. Terus pegang bir kita pakai boot lah. Gitu kan mesti gitu kan. Ya visual yang sesuai saja. Kalau saya rasa itu juga masih cocok lah gitu kan. Yang paling cocok juga itu musik sama visualnya yang setipe kayak gitu. Kalau menurut saya yang menggambarkan, dan juga kan lirik yang ada itu masih sesuai sama artwork sama mitologi masih disambungkan lah, masih bisa lah, masih kalau ditanya itu bisa dijawab lah. Kalau ini apa artinya gini masih lah. Masih kalau gitu sesuai. apa artinya? Yang mana dulu? Cidu ya. Kurang puas. Kan kalau yang terakhir ini kan nggak ambil dari mitologi tapi emang penggambaran. Kayak gitu kan, Beneath the Surface, terus Last Remaining Pride gitu kan, orang yang emang udah putus asa tapi masih menjaga kebanggaannya sendiri, itu kan saya gambarkan kayak gitu visualnya. Si Krishna juga ada ide gini aja, gambarnya gini, aku tak sampaikan ke Mas Nanang dan memvisualisasikannya Mas Nanang kayak gitu. Dan itu kalau aku minta bantuan sama advoker, ya udah nggak tak revisi, dia itu yang merepresentasikan perkataan saya itu kayak gini, berarti kan biar dia yang memvisualisasikan lah, dan itu karyanya kayak gitu. Kalau gitu. Mas, setelah sekian lama Mas Nanang juga tidak hadir sebagai advokat band-bandan, maksudnya kembali lagi dengan Blades gitu. Di Remain of Despair kan juga Mas Nanang dengan tema yang sama juga kan, angelic, konsep-konsep yang sama. Jadi itu menarik menurut saya. Bagus. Pas nonton keberi, bajing apik tenan keberi. Takon apik. Apik tenan keberi. Sing pas Hans Open Salvation, iki apik keberi. Sekarang dia spesialis engraving gitu. Engraving. Tapi menurut saya malah jadi suatu hal yang old school, maksudnya kembali untuk dibawa ke era lama, di lebih modernisasi, sangat-sangat bagus dengan gaya-gaya seperti itu. Misal malaikat numpak motor metik. Modern gitu sih. Sing tuku sapa? Lebih eneng gitu. Lalu enek bekas knalpot selomot knalpot gini. Ikarus ki mampir nggon gacuan ngene ki eneng. Termasuk mitologi to kuwi. Apik ki. Wah, menarik nih, tak nggo referensi kuwi aku.
Oke, iso ya. Ikarus numpak Mio. Ketutupan kanune. Sayape nutupi rambut. Apik kuwi kan. Karo ngetril tapi ngene. Keras tutupi lho. Kurang keji kuwi. Kurang keci. Kurang keji. Sik keci piye? Spiderman. Superman no, Superman Spiderman aja. Berarti karo beres sih. Akankah maxi single ini menjadi pembuka untuk rilisan yang menarik selanjutnya, Mas? Kalau boleh kita tahu. Iya, udah pasti itu. Udah pasti ya. Saya bisa menjamin. Insya Allah. EP lagi patut apa ditunggu album? berarti ya. Ini jadinya EP atau full album belum tahu. Wah, kuwi Soalnya rahasia iki. udah ada 6 materi juga. Udah siap lah. Tinggal masuk produksi. Ya rong materi kas full album. Wani. Nah ini tergantung bos ini. Bos itu. Iki Soalnya- bos kabeh kayaknya. Iya. Kenapa ya? Soalnya kalau latihan masih sering. Lu mrene ben-benan ngono iki, ben-benan sing apik ngono iki padu. Nek meneng-menengan tok ya sing ngono iki ra dadi-dadi. Biasane ngono. Lah nek meneng ora dadi. Lah iya. Ora dijengok iya. meneng. Bener Oh toh? iya iya aku Ra dadi-dadi. Sudah ada konsepnya juga, udah di draft lah. Menarik buat ditunggu. Kawan-kawan ya, nanti tunggu rilisan selanjutnya. Kenal. Tapi yang rilisan maxi single ini patut didengarkan di platform digital. Sangat-sangat. Menarik kuwi. Nggon Menarik. YouTube enek wisan ya Mas ya. Apa nih? Nggon YouTube enek to kuwi. Sing endi? Sing Blitz. Sing apa? Lirik. Piye? Apa? Maxi single ini. Oh ya, udah ada. Aja ditakoni aku ra mudeng. Takok dijawab ae to Mas. Aja balik takok aku bingung. Aku mau nyambung tok iki. Nek lu mau tembok ngono kuwi. Heeh. Mungkin iki mau ngisen-ngisen aku ternyata. Ngelunyoni ya. Heeh, ngelunyoni.